Apakah sufi boleh kaya dan ikut terlibat mengatur dunia untuk mengarahkan manusia di jalan Allah? Oh ya, Pak Mas ya. Orang Bukit Tinggi tapi Jakarta ya. Imam Abul Hasan Syadzili, jika yang datang kepada beliau seorang raja, beliau nggak pernah bilang, kamu berhenti dari kerajaanmu, kamu berhenti dari kekuasaanmu. Enggak. Ya, jika datang kepada beliau para tajir-tajir, orang-orang kaya, para pebisnis, beliau nggak pernah bilang, kamu tinggalkan bisnismu. Nggak pernah. Ya. Tapi beliau mengajarkan balancing, ya, keterseimbangan, bahkan mengatakan, jika kamu kaya, maka sulukmu adalah syukur. Jika kamu seorang raja, maka sulukmu, tarekatmu adalah adil. Jika kamu fakir, maka sulukmu adalah sabar. Jika kamu alim, maka sulukmu adalah ilmu dan mengajar. Jika kamu jahil, maka sulukmu adalah belajar. Itu. Jadi inilah kenapa saya jatuh cintanya luar biasa kepada Imam Abul Hasan Syadzili dari saya masih kecil ya. Di samping saya juga belajar ilmu tasawuf yang lain, Tarekat Naqsyabandi, Nasabaniyah dan lain-lain. Dan kalam ini ternyata menginspirasi banyak sekali kaul-kaul sufi, ajaran-ajaran tasawuf, bahwa tasawuf itu tidak seperti yang dibayangkan, meninggalkan dunia seutuhnya. Teman-teman, meninggalkan dunia itu salah satu ahwal dari tasawuf, namanya zuhud. Ya. Bergaya sederhana, makan sedikit, ya. Itu hanya salah satu. Jadi tidak semua. Maka jangan heran seorang Muhammad Al-Fatih itu sufi. Karena di zaman itu zaman berperang, maka kesufian itu suluknya seorang raja di zaman berperang adalah jihad fisabilillah. Nah, ternyata beliau setiap kali perang bawa seorang guru namanya Syekh Syamsuddin ya. Dikatakan bahwa beliau bertarekat Naqsyabandi Qadiri wallahu alam ya. Dulu di zaman Sayyidina Abdul Qadir Jilani ada Salahuddin Al-Ayyubi berguru kepada Abdul Qadir Jilani dan muridnya Ibnul Qudayb Al-Ban ya. Artinya apa? Ternyata seorang raja itu tidak perlu keluar dari kerajaannya. Seorang aktivis politik itu nggak perlu keluar dari perjuangan politiknya. Jadi bersuluklah di sana sembari mengamalkan zikir dari gurunya. Nanti orang yang mengamalkan nama-nama Allah, maka Allah akan mengilhami makna-makna, ilham-ilham yang sesuai dengan kondisinya. Jika dia seorang raja tadi, maka terilhami untuk adil. Jika dia seorang guru, maka dia akan terilhami untuk bijaksana. Nah, begitulah terus ya teman-teman semua. Jadi kalau ada sahabat, teman atau anak Pak Mas yang aktif di politik, tapi dia bisa bersuluk dengan suluknya adil, lanjutkan saja itu.